Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita jeda sebentar untuk mengenal pola-pola Tuhan terlebih dahulu. Supaya nanti ketika kita kembali pada sesi pengkhotbah, kalian bisa menemukan benang merahnya dari nubuatan tersebut. Dan untuk melihat pola-pola ini, kita akan mulai pada penciptaan yang dinamakan makhluk hidup. Baik, kita langsung mulai saja. Kita lihat di layar monitor. Tumbuhan itu makhluk hidup. Hewan juga makhluk hidup. Dan manusia juga sama-sama makhluk hidup. Tiga jenis ini berbeda, namun tetap disebut makhluk hidup. Tumbuhan itu diciptakan Tuhan di hari yang ketiga. Sementara semua hewan yang hidup di air dan yang hidup di udara diciptakan Tuhan di hari kelima. Dan untuk hewan yang hidup di darat, termasuk manusia, diciptakan Tuhan di hari keenam. Di antara semua makhluk hidup tersebut, manusia adalah makhluk hidup terakhir yang diciptakan oleh Tuhan. Jeruk, apel, cabai lebih dulu ada sebelum manusia ada. Burung, ikan, babi lebih dulu ada sebelum manusia ada. Sebagai makhluk hidup yang terakhir diciptakan, kita manusia justru diberi kuasa untuk menaklukkan semua makhluk hidup sebelum kita. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, yang artinya manusia diberi kuasa untuk melakukan apa saja yang dianggapnya baik terhadap semua hewan yang hidup di air. Ayat selanjutnya, dan berkuasalah atas burung-burung di udara, yang artinya manusia juga diberi kuasa untuk melakukan apa saja yang dianggapnya baik terhadap semua hewan yang hidup di udara. Berkuasalah atas segala binatang yang merayap di bumi, yang artinya manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk melakukan apa saja yang dianggap baik terhadap semua hewan yang hidup di darat. Lalu bagaimana dengan makhluk hidup yang diciptakan Tuhan di hari ketiga? Makhluk hidup tersebut adalah sumber makanan pokok bagi manusia dan semua jenis hewan, baik yang hidup di air, di udara, maupun di darat. Yang artinya lagi, makhluk hidup ketiga ini stratanya paling bawah. Dia dikuasai oleh makhluk hidup yang disebut hewan, juga dikuasai oleh makhluk hidup yang disebut manusia. Sampai sini masih bisa diikuti ya. Kita buka slide selanjutnya. Jadi sekali lagi,
Ada berapa jenis makhluk hidup yang diciptakan Tuhan dalam pengelompokan ini? Jawabannya ada 3. Pengelompokan ini berdasarkan apa? Katakan saja ciptaan ini dikelompokkan berdasarkan akal budi yang dimilikinya. Pohon itu makhluk hidup ciptaan yang pertama dengan akal budi paling rendah. Lalu di tengah ada hewan sebagai makhluk hidup ciptaan dengan akal budi di atas tumbuhan. Dan yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk hidup ciptaan dengan akal budi yang tertinggi. Yang pertama menjadi yang terakhir menjadi yang pertama. Maka dalam pengelompokan ini, manusia berubah derajatnya menjadi ciptaan yang sulung. Hewan tetap di posisi kedua, dan tumbuhan berada di strata paling bawah. Betul ya? Tapi ternyata ada makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lebih dulu ada sebelum tumbuhan ada. Ini berarti manusia belum bisa dikatakan sebagai ciptaan yang pertama. Sebab makhluk hidup ciptaan Tuhan yang pertama ternyata bukan tumbuhan. Nangkep ya saudara? Lalu apa makhluk hidup ciptaan Tuhan yang pertama ini? Mari kita lihat slide selanjutnya. Saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita sebagai manusia ini kan sangat kompleks ya. Kita sendiri saja membuat klasifikasi-klasifikasi untuk segala sesuatunya. Misalnya saja, kita membuat sebuah klasifikasi untuk tumbuhan. Dimulai dari apa kingdomnya, apa divisinya, apa kelasnya, apa ordonya, familinya, genusnya, spesiesnya, dan yang terakhir, apa varietasnya. Di depan layar monitor kalian, saudara bisa melihat bahwa makhluk hidup ciptaan Tuhan itu ternyata bisa dibagi menjadi 4 jenis. Kalau yang pertama tadi saudara lihat, dibagi berdasarkan akal budinya, ada pohon, ada hewan, dan ada manusia. Sekarang kita kelompokkan berdasarkan bahan dasar makhluk hidup tersebut diciptakan oleh Tuhan. Maka sekarang kita punya 4 jenis makhluk hidup ciptaan Tuhan. Ada apa saja di sana? Ada malaikat, ada pohon, ada binatang, dan yang terakhir adalah anak manusia. Pertanyaannya, siapa itu anak manusia? Apakah itu Adam? Bukan. Adam bukan anak manusia. Lalu siapa anak manusia ini? Yesus. Lah Adam itu apa? Dalam kelompok ini, Adam masuk kategori binatang. Mohon maaf sebelumnya. Tapi itulah kenyataan yang ada. Binatang dan Adam bahan dasarnya adalah sama, debu tanah. Yesus tidak ada unsur debu tanah sama sekali. Jangan marah, saudaraku.
Bacalah Pengkhotbah 3. Aku ini adalah binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang. Tak perlu sedu-sedan itu. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Salah, saudara. Itu puisinya Chairil Anwar. Kalian baca kitab suci. Disuruh baca kitab suci malah baca puisi. Baca Pengkhotbah 3, saudara. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Keduanya terjadi dari debu, dan keduanya kembali pada debu. Om, bagaimana dengan Kejadian 1 ayat 26 tadi? Bukankah manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah? Memang betul, saudara. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan konteks dari firman tersebut adalah mengenai akal budi. Manusia kalau tidak menggunakan akal budinya, dia bisa jatuh pada tingkat serendah binatang. Manusia yang hanya memikirkan kesenangan-kesenangan duniawi tanpa pernah peduli akan rohaninya, hidupnya tidak akan jauh berbeda dengan binatang. Tidak memiliki spiritualitas. Jika ada manusia yang melampiaskan hasrat birahinya hanya berdasarkan nafsu semata tanpa kasih sayang, bukankah dia bisa disamakan dengan binatang yang sedang birahi? Allah itu kudus. Adakah Allah itu kawin dan dikawinkan? Jika manusia dikatakan serupa dengan gambar Allah, bukankah sudah seharusnya dia hidup kudus? Jadi saudaraku, Kejadian pasal 1 ayat 26 yang saudara gunakan untuk memprotes saya, konteksnya mengenai akal budi. Tuhan itu juga punya akal, punya pikiran, punya logika, dan juga punya perasaan. Sama persis seperti manusia. Sampai di sini bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Jadi, sesuai dengan bahan dasarnya makhluk hidup tersebut diciptakan, maka Adam termasuk dalam kategori binatang. Bahan dasarnya Adam itu adalah debu tanah. Nah, sedangkan pertanyaan kita tadi adalah makhluk hidup apa yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan? Jawabannya adalah malaikat. Untuk memudahkan saya memberi penjelasan, boleh gak kalau kosakata malaikat ini saya ganti menjadi manusia saja? Boleh ya? Boleh gak boleh tetap saya ganti. Orang yang jadi pembicara saya. Oke, kita buka slide selanjutnya. Nah, malaikat itu saya beri definisi sebagai manusia pertama yang diciptakan Tuhan.
Saya rasa lebih enak begitu. Jadi maksud saya bukan mengganti kosakata malaikat, tapi memberi definisi apa itu malaikat. Dan saya beri definisi, malaikat adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Sudah, gitu aja definisinya. Sederhana. Lalu apa bahan dasarnya manusia pertama ini? Bahan dasarnya adalah api. Dari mana bisa tahu kalau bahan dasarnya adalah api? Saudara harus melihat video saya sesi pengkhotbah. Kalau tidak, nanti gak bakal ngerti. Saudara gak bisa nyambung dengan saya. Gak connect. Oke? Dilihat kembali video-video saya tersebut. Khususnya yang sesi pengkhotbah. Karena ini satu seri panjang. Oke, saya lanjutkan. Bahan dasar manusia pertama ini adalah api. Maka saya akan sebut manusia pertama ini dengan manusia api. Gitu ya. Untuk membedakan dengan manusia yang lain nanti. Lalu apa tujuan Tuhan menciptakan manusia api ini? Tujuannya adalah untuk menjadi terang bagi bumi yang adalah semesta alam hasil ciptaan Tuhan. Tapi manusia api ini gagal dalam menjalankan tugasnya. Dia berontak terhadap Tuhan. Dia justru meninggikan dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi jika manusia api ini sudah berontak terhadap Tuhan? 99% manusia api ini tidak akan bertobat. Dia tidak punya rasa penyesalan. Oleh karena itu, peluang dia untuk kembali pada Tuhan itu susah. Bisa dibilang kalau ada manusia api yang memberontak, maka dia dipastikan sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Satu-satunya cara ya dibuang, bikin yang baru. Dan Tuhan sebagai pencipta sangat mengerti karakter dari manusia api ini. Roh itu penurut, tetapi daging tidak. Bagaimana dengan api? Apakah api itu penurut? Tuhan sangat mengerti karakter api, karena Dia adalah penciptanya. Secara umum, saudara, bentuk api ini modelnya mirip dengan roh. Bisa terlihat, tetapi bentuknya seperti tembus pandang, sehingga tidak bisa dipegang. Maksud saya dengan tidak bisa dipegang ini bukan karena dia panas, tetapi maksud saya adalah karena dia tidak solid. Nangkep ya maksud saya? Kita tidak bisa pegang api karena dia bukan benda yang solid. Jadi, api itu kira-kira mirip dengan roh. Dan karena mirip seperti roh, maka api itu sendiri pada dasarnya adalah penurut. 99% api itu penurut. Tetapi kalau sampai terjadi human error, maka 99% dia tidak punya rasa sesal. Artinya kalau sudah sekali memberontak, selamanya dia akan jadi pemberontak. Peluang untuk bertobat itu hanya 1%.
Contoh dalam kasus ini adalah Lucifer. Sampai detik ini, Lucifer masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat, diberi kesempatan untuk kembali pada pangkuan Tuhan. Malaikat-malaikat di surga diperintahkan Tuhan untuk tidak menghakimi iblis sebelum waktunya tiba. Bahkan Yesus juga tidak menghakimi setan-setan sebelum waktunya. Kenapa? Karena iblis sendiri masih punya peluang 1% kesempatan untuk bertobat. Walaupun peluangnya kecil, namun Tuhan tetap tidak mau membuang itu sampai waktu yang sudah ditentukan. Sampai sini paham ya? Nah, karena manusia pertama atau manusia api ini gagal, lalu Tuhan menciptakan manusia yang kedua. Mari kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah slide selanjutnya. Manusia berikutnya kita kenal dengan sebutan Adam. Sama seperti malaikat, kita juga akan beri Adam sebuah definisi sederhana. Adam adalah manusia kedua yang diciptakan Tuhan. Apa bahan dasar manusia kedua ini? Debu tanah. Kenapa Tuhan tidak menciptakan manusia berbahan dasar air? Sebenarnya manusia ini bahan dasarnya adalah air yang bercampur dengan tanah. Kejadian 2 ayat 6. Bahan dasar manusia ini bukan tanah kering, tetapi gabungan tanah dengan air. Tanah basah, darah, dan daging. Saudara pastinya juga sudah pernah membaca Yohanes 9, di mana Yesus sedang membuat mata untuk seorang buta. Mata tersebut Yesus buat dari debu yang dicampur ludahnya sendiri. Saya lanjutkan ya. Jadi bahan dasar manusia kedua ini adalah tanah basah. Dan kita akan sebut manusia kedua ini dengan sebutan manusia daging. Apa tujuan manusia daging ini diciptakan? Sama seperti manusia api, yaitu untuk menjadi terang bagi bumi yang adalah semesta alam ciptaan Tuhan. Tapi manusia daging ini juga gagal. Dia tertipu oleh manusia api. Di sini akan ada sebuah pola, saudaraku. Perhatikan baik-baik nanti. Saya lanjutkan terlebih dahulu. Roh itu penurut, tetapi daging tidak. Lalu bagaimana karakter daging ini? Apa yang terjadi ketika manusia daging ini sudah berontak terhadap Tuhan? Manusia daging ini sangat menyesal dan amat sangat merasa bersalah kepada Tuhan. Dia sungguh menyesali perbuatannya. Hal ini menjadi sangat berbeda dengan manusia api.
Manusia daging ini terdiri dari dua unsur, debu dan air. Debu itu debu itu sendiri 99% pemberontak. Namun air 99% penurut. Ketika keduanya ini disatukan, dia menjadi tanah liat. Dibilang kaku, dia mudah dibentuk. Dibilang mudah dibentuk, dia liat. Debu itu mengotori, air itu membersihkan. Kira-kira seperti itu filosofinya. Jadi yang namanya daging itu memang sudah dari sananya selalu memberontak. 99% daging itu pemberontak. Tetapi di dalam daging itu ada darah. Darah itu air. Air itu membersihkan. Darah yang menebus rasa bersalah daging. Dan contoh dari manusia daging ini adalah Adam. Ketika Adam berdosa pada Tuhan, dia duduk lenger-lenger. Kalian cari sendiri di Google. Lenger-lenger itu apa, Mbak Google? Yo, ikan sakti. Pasti mengerti segala bahasa. Kalau gak ketemu, berarti Mbak Google masih goblok. Kalian tanya ke Tuhan saja. Adam itu hanya duduk terpuruk. Gak tahu mau berbuat apa lagi. Lenger-lenger saja. Karena dia sudah merasa berbuat dosa yang berat terhadap Tuhan. Merenungi nasib. Kira-kira seperti itu. Duduk sambil melongo, tapi gak tahu apa yang dipikirkan. Pikirannya kosong. Kurang lebih seperti itulah. Sampai sini masih bisa diikuti ya. Jadi manusia api itu adalah manusia pertama, anak sulung. Dan manusia daging itu adalah manusia kedua, anak bungsu. Yang pertama menjadi yang terakhir menjadi yang pertama. Adam berubah derajatnya menjadi ciptaan yang sulung, dan malaikat menjadi ciptaan yang bungsu. Tapi benarkah demikian? Bukankah kedua manusia ini gagal dalam menjalankan perintah Tuhan? Jadi tidak benar kondisi yang demikian. Adam bukan manusia terakhir yang diciptakan Tuhan. Sehingga Adam bukanlah anak sulung. Kedua manusia ini sama-sama terbukti tidak taat kepada Tuhan. Lucifer tidak taat, Adam juga tidak taat. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan satu jenis manusia lagi. Siapa itu? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah manusia selanjutnya yang Tuhan ciptakan. Yesus adalah manusia ketiga yang Tuhan ciptakan. Pasti di sini ada yang protes. Yesus itu tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Dia keluar dari Bapa. Protes semacam ini biasanya menimbulkan sebuah pertanyaan.
Apakah Yesus itu diciptakan atau dilahirkan? Betul tidak, saudara? Kalau mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara ingat apa? Kemarin ketika saya bertanya, saudara percaya yang mana? Bumi itu bulat atau bumi itu datar? Jawaban saudara apa? Keselamatan itu karena anugerah atau karena perbuatan baik? Saudara jawab apa? Kita harus pakai otak atau pakai telinga? Saudara jawab apa? Jangan terburu-buru menjawab, saudara. Lihatlah dari segala sudut terlebih dahulu. Baru saudara bisa menjawab dengan benar. Ingat pada Matius 23 ayat 23. Gampang ngapale. Angka cantik. 2323. Oke, mengenai apakah Yesus ini diciptakan atau dilahirkan, nanti kita belajar lewat video sesi mengenal Tuhan. Sekarang kita lanjutkan ke sini dulu. Apa bahan dasar Yesus ini? Firman Tuhan. Tolong dibaca yang benar. Itu kata Tuhannya, saya pakai huruf besar semua. Yesus itu adalah perkataannya Roh, bukan Roh itu sendiri. Tuhan itu Roh. Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia firman ini? Masih sama seperti sebelum-sebelumnya, untuk menjadi terang bagi bumi yang adalah semesta alam ciptaan Tuhan. Dan manusia firman ini pada akhirnya berhasil melaksanakan kehendak Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita meneruskan untuk melihat sebuah pola-pola, saya mau bertanya terlebih dahulu. Yesus ini kan satu-satunya manusia ciptaan yang berhasil melaksanakan kehendak Tuhan. Sementara Adam dan Lucifer, keduanya adalah manusia ciptaan yang gagal. Kita kesampingkan manusia yang berhasil ini, yaitu Yesus. Dan kita akan melihat pada kedua manusia yang gagal ini. Lucifer gagal dan dia tidak mau bertobat. Atau katakanlah dia tidak mau mengakui kegagalannya. Sedang Adam juga gagal. Namun dia menyesal. Tidak hanya menyesal, namun dia benar-benar sangat amat menyesal. Pertanyaan saya, kira-kira Tuhan membuat sebuah pemulihan itu karena kehilangan Lucifer atau karena kehilangan Adam? Malaikat itu makhluk yang murni, saudaraku. Dia makhluk spiritual. Murni sepenuhnya adalah api. Sedang manusia adalah makhluk campuran. Dia makhluk material. Campuran antara air dengan tanah. Di sini saja sudah terlihat pola-pola yang lebih kecil, saudara. Israel yang murni, Samaria yang kawin campur. Nanti turunannya adalah Katolik adalah gereja yang murni. Yang lain dianggap gereja yang memisahkan diri.
Tapi masing-masing gereja mengklaim diri sebagai yang Katolik. Kalau tidak tahu arti Katolik, jangan bangga menyebut diri Katolik. Katolik itu gelap. Serius, saudara. Oke, kita kembali pada pertanyaan saya. Ada dua makhluk hidup jenis manusia yang sudah gagal. Makhluk yang spiritual ini kalau gagal, sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sedangkan makhluk material, kalau rusak, masih bisa diperbaiki. Oleh sebab itu, saya katakan pada kalian, Tuhan itu membuat pemulihan bukan untuk anaknya yang bernama Lucifer, tetapi untuk anaknya yang mati, yaitu Adam. Dan oleh sebab itu juga, pemazmur pernah berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara-saudariku, dalam Mazmur tersebut, sebetulnya ada dua sosok manusia yang berbeda. Yang satu disebut manusia, ini mengacu pada sosok keturunan Adam, yang dalam konteks ini adalah pemazmur itu sendiri, yaitu Daud. Dan yang satu lagi disebut anak manusia, yang sesungguhnya mengacu pada sosok Yesus. Dan sosok Yesus ini menariknya disebut keturunan Daud. Wow, paham ya saudara? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau di gereja Protestan, saya ngomong seperti ini, pasti pada tepuk tangan. Muliakan Tuhan dengan hatimu, pikiranmu, dan dengan perbuatanmu, saudara. Jangan hanya tepuk tangan. Oke? Tepuk tangan hanya bagian kecil dari perbuatan. Baik. Sekarang kita akan masuk pada sebuah pola serta dasar-dasar pemikiran Tuhan. Kita lihat slide selanjutnya. Oke, di sana kalian bisa melihat saya sudah membuat sebuah klasifikasi lagi bahwa yang namanya manusia itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah malaikat, yang kedua adalah Adam, yang ketiga adalah Yesus. Malaikat itu tidak kawin dan dikawinkan. Malaikat itu api murni. Itu sebabnya Tuhan menciptakan dalam jumlah yang banyak. Tetapi Tuhan menciptakan manusia Adam itu hanya satu, tunggal. Hawa belum ada. Lalu kemudian Hawa diambil dari tulang rusuk Adam. Mereka kawin dan punya anak. Jadi untuk yang Adam ini, Tuhan itu hanya menciptakan 2 manusia saja, yaitu Adam dan Hawa. Selebihnya, manusia itu tidak diciptakan, tetapi dilahirkan. Tuhan tidak menciptakan Kain. Kain dilahirkan. Apa yang lahir dari daging adalah daging.
Apa yang lahir dari roh adalah roh. Sampai sini masih bisa diikuti? Tuhan tidak pernah menciptakan saya, saudaraku. Sama sekali tidak pernah. Tuhan tidak pernah menciptakan Odi. Odi tidak diciptakan. Odi dilahirkan. Siapa yang melahirkan Odi? Yo embokku rek. Mosok embokmu. Bisa gawat nanti. Apa yang lahir dari daging adalah daging. Apa yang lahir dari roh adalah roh. Odi harus dilahirkan kembali. Odi memang sudah lahir kembali. Siapa yang melahirkan Odi? Yesus. Sekali lagi, Odi memang sudah lahir kembali. Siapa yang melahirkan Odi? Yesus. Yesus itu sosok feminim. Siapa yang menghamili Yesus? Roh yang tadinya sudah ada di dalam diri Odi. Roh saya mati ketika daging saya hidup. Tetapi roh saya hidup ketika daging saya mati. Dan ketika roh saya ini hidup, roh saya ini segera mencari Yesus. Pagi, siang, sore, malam, 24 jam non-stop yang dicari hanya Yesus. Di manakah Yesus? Saya bertanya pada peronda-peronda malam. Dan saya babak belur dipukuli para peronda malam. Aku sumpahi kalian semua, hai putri-putri Yerusalem. Bila kalian bertemu dengan kekasihku, apa yang akan kalian katakan kepadanya? Katakanlah, Odi sekarang sedang sakit bersalin. Betul, saudaraku. Saya sedang bicara kitab Kidung Agung. Dulu ketika roh saya ini hidup, roh saya ini 24 jam mencari Yesus. Dan begitu ketemu Yesus, roh saya menikah dengan Yesus. Maka lahirlah Odi yang baru. Saya sekarang adalah manusia roh. Dan sebagai manusia roh yang hidup di bumi, sekarang saya sedang sakit bersalin. Padahal saya ini mandul. Bagaimana bisa perempuan yang mandul merasakan sakit bersalin? Itulah Rahel yang menangisi anak-anaknya. Terpujilah Tuhan. Ini nanti saja ya, kalau kita sudah masuk pada pokok pembahasan tentang Yesus. Kenapa hikmat itu dilukiskan dengan perempuan, yang artinya hikmat itu feminim, dan tetek bengek lainnya. Allah itu Esa. Esa pula yang menjadi pengantaranya. Yesus bukan Tuhan. Huruf besar semua. Oke, sekarang mari kita lihat pola-pola apa saja yang ada dalam penggambaran ini. Kita lihat slide selanjutnya. Pertama,
Kita lihat bahwa Adam bersetubuh dengan Hawa. Lahirlah Kain dan Habel. Kain itu malaikat, Habel itu adalah Adam itu sendiri. Kain membunuh adiknya Habel. Iblis itu pembunuh manusia sejak dari semula. Adam merasa sangat ditipu oleh iblis lewat istrinya Hawa. Adam kemudian mati seperti Habel mati. Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah Set. Set adalah gambaran dari Yesus yang menggantikan Adam. Wow. Dan memang dari garis keturunan Set akan lahir kelak seorang yang bernama Yesus. Kita lihat pola selanjutnya. Tuhan menciptakan malaikat dalam jumlah banyak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, malaikat itu makhluk suci, jadi tidak dilahirkan. Lalu Tuhan menciptakan manusia, jumlahnya hanya 2 orang saja, yaitu Adam dan Hawa. Selanjutnya, menciptakan manusia Yesus, tunggal. Sekarang mari kita lihat pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Yang pertama menjadi yang terakhir menjadi yang pertama. Ini ciri Tuhan, saudara. Tetapi saudara juga harus berhati-hati dengan yang namanya ciri Tuhan. Jangan semua yang dibolak-balik saudara katakan ciri Tuhan. Contoh, perbuatan baik itu dikatakan tidak pernah ada. Yang ada itu adalah anugerah. Ini setan. Iblis memutarbalikkan kebenaran. Ini bukan ciri Tuhan. Saya mau bertanya, anugerah itu perbuatan baik apa bukan? Tuhan memberikan anugerahnya. Berarti anugerah itu perbuatan baik apa perbuatan jahat? Perbuatan baik, saudara. Lalu kenapa dikatakan perbuatan baik itu tidak ada? Karena ular beludak yang menjadi bapaknya memutarbalikkan kebenaran. Jadi perbuatan baik itu selalu ada. Justru anugerah yang tidak selalu ada. Terkadang ada, tetapi harus dengan syarat. Dimengerti, saudara? Dunia betul-betul sedang sakit parah. Oke, kita kembali pada yang tadi. Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham hanya punya 1 anak, yaitu Ishak. Dan Ishak hanya 2, yaitu Esau dan Yakub. Sedang Yakub anaknya 12. Perhatikan di sana. Dari yang 1 muncul hanya 2. Sama persis seperti yang di atas. Hanya kondisinya terbalik. Lalu dari 2 orang muncul 12
suku Israel. Dan kita hidup dari suku Israel ini. Dari banyak bangsa akan diserahkan Tuhan hanya kepada 2 gembala. Masing-masing pada gembalanya. Ada Yesus Kristus, ada Yesus Trinitas. Iblis itu bapa pendusta. Tentu saja dia juga akan berkata dirinya Kristus. Tinggal dilihat pengajarnya saja. Ada embel-embel Trinitas apa tidak? Kalau ada, jauhi ajarannya, bukan orangnya. Sekali lagi, jauhi ajarannya, bukan orangnya. Orangnya kalau bisa kita tarik, kita ajak untuk tidak lagi mengajarkan Trinitas. Ngerti ya saudara? Sebab Trinitas itu bukan Yesus Kristus. Trinitas itu pagan. Pagan yang paling berbahaya. Kenapa? Sebab di sana nama Yesus dipakai sebagai salah satu nama Tuhannya. Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh. Satu Tuhan, 3 pribadi. Kalau pagan yang lain masih enak. Gak bawa-bawa nama Yesus. Tuhan Zeus, Tuhan Poseidon, Tuhan Hades. Satu Tuhan, 3 pribadi. Gak ada nama Yesus. Tuhan Brahmana, Tuhan Wisnu, Tuhan Siwa. Satu Tuhan, 3 pribadi. Gak ada nama Yesus. Jadi sekali lagi, kita hidup ini sudah akan kembali pada gembala kita masing-masing. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Dari 2 gembala itu, yang satu akan mati, yang satu akan tetap hidup sebagai penguasa. Bisa dipahamikah saudara? Kalian lihat situasi dan kondisinya, dan jadilah mengerti segera. Baik, kita akan masuk pada pola yang terakhir. Sebenarnya dari sini masih banyak pola-pola yang bisa saya kemukakan, saudara. Tapi itu tidak akan pernah ada kata cukup. Kita harus mengendalikan diri. Tidak semua perkataan harus diucapkan. Jadi mohon dimaklumi. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Kalau kitab suci menuliskan tentang 3 orang anak, yang tengah pasti mati dalam tanda petik. Sekali lagi ya, pasti mati dalam tanda petik. Yang tengah itu nanti akan memunculkan istilah dikatakan mati, engkau hidup, dikatakan hidup, engkau sudah mati. Dan pertarungan yang terjadi hanya antara anak sulung dengan anak bungsu. Kalau anak bungsu dikisahkan menjadi tuan, maka anak sulung akan menjadi hamba dari anak bungsu. Begitu juga sebaliknya. Kalau anak sulung dikisahkan menjadi tuan, maka anak bungsu akan menjadi hamba
dari anak sulung. Dua anak ini akan melahirkan istilah yang pertama menjadi yang terakhir akan menjadi yang pertama. Contoh dari tokoh kitab suci yang dikisahkan punya 3 anak adalah Nuh. Sebelum kita mengulas sedikit mengenai Nuh, saya kembali pada 3 jenis manusia ciptaan Tuhan. Jadi anak Tuhan yang sulung itu siapa? Jawabannya adalah malaikat. Lucifer itu adalah anak Tuhan yang sulung. Kemudian Adam anak yang tengah, dan Yesus adalah anak yang bungsu. Ketika anak yang sulung ini membunuh anak yang tengah, maka Tuhan memutar balik segala sesuatunya. Yang sulung akan menjadi yang bungsu akan menjadi yang sulung. Yesus menjadi anak sulung, Adam dikatakan mati, dia hidup, dikatakan hidup, dia sudah mati. Dan malaikat yang belum rusak menjadi anak bungsu. Mereka harus melayani anak yang tengah, juga harus menyembah anak yang sulung. Pembunuh harus dihukum. Yang menghukum bukan keturunan yang tengah. Sebab itu tadi, yang tengah itu dikatakan hidup, dia sudah mati. Mana bisa orang mati balas dendam? Maka yang menghukum adalah anak bungsu yang diangkat Tuhan menjadi yang sulung. Jadi kalau Lucifer pembunuhnya, maka Yesuslah yang akan melakukan segala pembalasan setimpal dengan perbuatannya. Kain, Habel, dan Set. Habel dibunuh Kain. Habel belum punya keturunan sudah mati. Habel mandul. Tidak ada keturunan Habel yang bisa balas dendam. Siapa yang bisa membalas? Apakah Set? Bukan. Segala pemerintahan dan pengadilan akan diserahkan kepada anak Allah yang sulung. Siapa anak Allah yang sulung? Yesus. Bukan lagi di tangan malaikat. Dan Adam sudah mati. Lah Yesusnya kan belum ada. Makanya pembalasan itu tidak instan. Tapi dikumpulkan semuanya. Baru nanti diadili sesuai perbuatan. Tetapi ular beludak berkata, perbuatan baik itu tidak ada. Lalu bagaimana Tuhan akan mengadili? Kedurjanaan orang Amori memang belum genap. Makanya kalian harus waspada terhadap pengajar-pengajar palsu. Jangan ikut mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan hatimu. Dan saya katakan pada kalian, carilah Yesus. Jadikan hanya Yesus satu-satunya sebagai guru kalian. Dan Yesus ini lahir dari keturunan Set. Yesus yang akan membalas Kain atas kematian Habel adiknya. Baik, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai Nuh. Sesudah banjir air bah, maka semua keturunan manusia ini
bisa dikatakan berasal dari Nuh. Betul tidak? Dan Nuh hanya mempunyai 3 orang anak, yaitu Sem, anak sulung, Yafet, anak yang tengah, dan Ham, anak yang bungsu, di mana salah satu anaknya Ham, yaitu Kanaan, dikutuk oleh Nuh. Banyak cendekiawan yang memberikan gambaran seperti berikut. Kita lihat PowerPoint selanjutnya. Nah, untuk Sem, kita sudah tidak perlu melirik. Abraham lahir dari keturunan Sem, dan Abraham melahirkan Ishak yang melahirkan Yakub. Yakub itu Israel. Tapi kita akan melihat pada Yafet dan Ham. Itu pun saya tidak peduli dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Misalnya, di sana dikatakan bahwa Ham itu melahirkan orang-orang Afrika dan orang Arab. Saya gak peduli dengan yang itu. Juga mengenai Yafet. Di sana dikatakan bahwa Yafet melahirkan orang-orang Asia dan Eropa. Saya juga tidak peduli dengan yang itu. Ham itu Kanaan. Jelas, salah satu anak yang dikutuk Nuh itu kan Kanaan. Ham itu Kus, Ham itu Libya. Kalian bisa baca sendiri siapa saja keturunan Ham di kitab suci. Oke? Begitu juga dengan Yafet. Mengenai Gog, Madai, itu semua ada tertulis dalam kitab suci. Kalian bisa baca sendiri siapa saja keturunan Yafet. Yang mau saya garis bawahi di sini hanya Mesir dan Asyur. Menurut para sarjana, Mesir itu masuk dalam garis Ham. Tetapi saya katakan pada kalian, Mesir itu Yafet, bukan Ham. Ham itu Asyur. Itu saja yang mau saya garis bawahi. Jadi di sini saya hanya mau melukiskan bahwa Sem itu Israel, Yafet itu Mesir, dan Ham itu Asyur. Saya tidak menggaris bawahi Ham itu sebagai Kanaan, tetapi Asyur. Kita lihat kembali versi saya. Turunan Ham dan keturunan Yafet itu kan banyak. Tapi yang saya garis bawahi adalah Yafet itu Mesir dan Ham itu Asyur. Semoga bisa dipahami maksud saya. Sama halnya nanti dengan Ismail. Ismail itu bukan Arab, tetapi Ismail itu Mesir. Karena Tuhan memiliki 3 individu pilihan, yaitu Ishak, Dedan, dan Ismail. Tuhan juga memiliki 3 bangsa pilihan, yaitu Mesir, Asyur, dan Israel. Yang pertama menjadi yang terakhir menjadi yang pertama. Setelah Nuh,
kita akan bertemu dengan Abraham, di mana pola Tuhan juga terjadi, yaitu harinya Tuhan. Abraham diangkat menjadi Tuhan. Khusus untuk pola yang satu ini, kita akan bahas lewat sesi pengkhotbah. Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Shalom.